Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga kita masuk di materi di pertemuan kelima ya. Jadi kemarin kita sudah banyak membahas perkembangan fisik dan pubertas, termasuk juga perkembangan kognitif dari remaja. Saat ini kita masuk di aspek yang terakhir dari masa remaja itu sendiri, yaitu uh, psikososial gitu ya. Oke. Ya, secara umum untuk perkembangan psikososial kita masuk pada perkembangan diri dan juga kepribadian ya. Jadi seperti halnya sudah banyak kita bahas, kita sering ucapkan gitu ya, bahwasanya pada masa remaja adalah masa mencari jati diri gitu. Jadi bagaimana sebetulnya jati diri itu dibentuk gitu ya, maka awal mulanya ada pada ini ya, pada masa remaja ini. Baik, yang pertama kita kenali dulu yang diartikan dengan self and identity gitu ya. Jadi eh, karena tadi tentang pencarian jati diri, maka kita juga akan melihat gitu ya, sebetulnya identitas diri, termasuk diri sendiri itu seperti apa. Jadi nanti kita akan melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari self itu sendiri dan juga dari identitas itu sendiri. Untuk self kita nanti akan ada self understanding, kemudian self esteem dan juga self concept. Apa itu gitu ya? Kita akan lihat. Kemudian untuk identity, secara umum kita akan melihat dari dua tokoh. Yang pertama ada Erikson, seperti hal yang sudah biasa kita ketahui, kita belajar tahapan psikososial ya dari Erikson, dan juga untuk pembentukan identitas sendiri kita ada tambahan satu tokoh lagi, yaitu Marcia. Oke, yang pertama self atau diri, kaitannya adalah tentang explore ya, eksplorasi tentang diri yang dimulai dengan informasi mengenai self understanding yang kemudian berlanjut ke self esteem dan self concept gitu ya. Apa sih self understanding gitu ya? Didefinisikan sebagai representasi kognitif remaja tentang dirinya ya, substansi dan isi dari konsep remaja tentang dirinya gitu. Jadi eh, memahami gitu ya, kalau kita artikan secara harfiah understanding, tahu gitu ya, kenal gitu ya, paham gitu ya tentang diri gitu ya, sehingga dimensinya yang dilihat secara abstrak dan juga idealis, seperti kemarin kita sudah belajar di perkembangan kognitifnya sendiri gitu ya. Ciri-cirinya adalah mampu berpikir secara abstrak dan juga idealis gitu ya, kemudian terdiferensiasikan, artinya karena tadi ya seperti di awal saya sebutkan bahwasanya masa remaja itu adalah masa pencarian jati diri, maka bagaimana remaja gitu ya bisa membedakan gitu ya, terdiferensiasi artinya membedakan dirinya dengan orang lain. Artinya tadi ya, paham tentang diri saya ini siapa gitu ya. Kemudian fluktuatif ya, masih naik turun dalam arti tadi karena mencoba untuk mengenali gitu ya konsep tentang dirinya. Kemudian real dan ideal gitu ya. Sebenarnya realnya seperti apa, tapi idealnya seperti apa gitu ya. Kemudian true and false, salah dan benar gitu, itu sudah mulai bisa dipahami oleh remaja. Kemudian self conscious dan unconsciousnya gitu ya, yang sadar dan yang tidak disadari atau dipendam gitu. Kemudian self protective gitu ya, bagaimana uh, memahami diri, artinya juga kaitannya dengan melindungi diri dan juga integrasi gitu ya. Nah, ketika sudah bisa mengenali, memahami gitu ya, paham tentang diri, maka akan terbentuklah self esteem dan juga self concept gitu ya. Dimana untuk self esteem artinya adalah tentang gambaran diri gitu ya. Tahu mungkin kalau diharfiahkan menjadi harga diri begitu ya. Global evaluative dimension of the self gitu. Jadi secara umum gitu ya, mengevaluasi dimensi-dimensi diri gitu ya. Jadi tadi di self understanding dimensinya apa saja tadi ya, sudah dijalani gitu ya, kemudian masuk di self esteem, di evaluasi sehingga akhirnya memunculkan self image gitu ya, dan juga self worth atau tadi ya harga diri. Nah, selain itu juga
membentuk self konsep ya, konsep tentang diri, sehingga secara spesifik gitu ya, di domain-domain spesifik sendiri gitu ya, kembali tadi ya mengevaluasi tentang diri, sehingga dimensi khususnya contohnya apa, misalnya saya itu individu yang cenderung akademis gitu ya, atau yang lebih ke arah suka pada hal-hal yang berbau kaitannya dengan fisik gitu ya, atau seni dan sebagainya gitu. Jadi uh, makanya kenapa sebelum gitu ya remaja membentuk jati diri, maka dia harus juga kenali siapa sih saya gitu ya, sampai akhirnya mengerucut menjadi self esteem dan juga self concept. Nah, untuk identitas sendiri gitu ya, biasanya akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul kaitannya dengan siapa sih saya, who am I, what am I all about gitu ya. Siapa saya, tentang segala sesuatu tentang diri saya gitu ya, apa yang akan saya lakukan dalam hidup gitu ya, apa yang membuat saya itu berbeda gitu. Karena tadi ya di saat understanding sendiri gitu ya, remaja perlu terdiferensiasi gitu ya. How can I make it on my own gitu ya, kalau saya melakukannya sendiri itu gimana caranya gitu ya. Kan itu kan harus ada self understanding, kemudian ada self esteem dan juga self concept gitu ya. Nah, jadi seperti tadi sudah disebutkan di slide awal, untuk pembentukan identitas sendiri gitu ya, terdapat dua tokoh yang akhirnya mencoba untuk menggambarkan atau menjelaskan hal tersebut gitu ya. Yang pertama dari Erikson ya. Kita sudah masuk di tahap kelima psikososial dari Erikson, yaitu identity achievement versus identity confusion gitu ya. Jadi di mana remaja mulai gitu ya mengevaluasi dirinya terkait dengan siapa saya tadi gitu ya. Siapa saya, tentang diri saya gitu ya. Apa yang terjadi dalam hidup saya gitu ya. Itu uh, adalah konsep gitu ya pembentukan identitas dari Erikson gitu ya. Jadi kenapa gitu ya? Kan tadi kan dikatakan bahwasanya ini adalah evaluasi gitu ya. Jadi karena kalau kemarin teman-teman ingat di aspek perkembangan kognitif gitu ya, bagaimana remaja mulai gitu ya menyadari tentang dirinya sendiri gitu ya. Makanya kenapa akhirnya pembentukan identitas adalah bentuk dari evaluasi gitu ya. Tadi ya dari self understanding sendiri menuju self esteem ke self concept itu adalah evaluasi sehingga sampai akhirnya menyatakan identitas saya ini gitu ya, itu adalah juga dari proses evaluasi gitu ya, yang dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, kaitannya tadi misalnya peran vokasional gitu ya, saya itu punya minat di mana, misalnya tadi secara fisik, akademis gitu ya, seni dan sebagainya. Kemudian secara sosial gitu ya, saya termasuk yang mudah bergaul atau tidak gitu ya. Kemudian secara romantis itu juga kaitannya dengan bagaimana akhirnya uh, remaja gitu ya ketika mulai merasakan jatuh cinta gitu ya, menyukai lawan jenis gitu ya, cara mereka gitu ya berinteraksi dengan lawan jenis itu akan punya kecenderungannya masing-masing gitu ya. Nah, pada masa ini gitu ya akhirnya terjadi juga psikososial moratorium gitu ya. Gap antara rasa aman masa anak-anak dan kemandirian masa dewasa gitu ya. Sehingga eh, ini yang masih sering dirasakan oleh remaja gitu ya, karena ini adalah hasil dari proses eksplorasi gitu ya, eksplorasi tentang diri gitu ya. Nah, kemudian identitas itu sendiri akhirnya gitu ya bisa didefinisikan dalam beberapa bentuk gitu ya. Mungkin tadi ya ada yang secara vokasi gitu, ada yang secara politik gitu ya. Saya itu adalah politikus misalnya gitu ya. Saya adalah orang yang agamis gitu ya. Saya adalah orang yang mudah berhubungan dengan orang lain gitu ya. Achievementnya seperti apa atau intelektual, seksual, culturalnya, kemudian interest personality dan juga sampai secara fisik gitu ya. Jadi mengarahkan pada pola hidup yang seperti apa itu juga kaitannya dengan pembentukan identitas ya. Jadi mau menunjukkan identitas saya itu secara fisik itu misalnya pola hidupnya akan seperti apa gitu, secara kepribadiannya seperti apa, sifatnya, karakteristik dan seterusnya ya. Oke, selain tadi itu dari Erikson, yang kedua adalah dari James Marcia gitu ya. Di mana menurut Marcia gitu ya,
individu akan membentuk identitas ketika mereka telah melewati dua komponen utama, yaitu krisis dan juga komitmen gitu ya. Apa itu gitu ya? Jadi kalau menurut Marsia gitu ya, individu perlu melewati sebuah krisis gitu ya untuk akhirnya dia membentuk identitas gitu ya. Jadi diartikan sebagai istilah yang digunakan oleh Marsia untuk merujuk pada sebuah periode perkembangan identitas gitu ya, di mana remaja berusaha membuat pilihan terhadap berbagai alternatif yang bermakna gitu ya. Jadi ketika dia dihadapkan pada banyak pilihan itu artinya dia sedang mengalami krisis gitu ya. Nah, kemudian ketika dia bisa memilih gitu ya, artinya dia sudah berkomitmen gitu ya, sehingga diartikan merujuk pada perkembangan identitas di mana remaja memperlihatkan investasi pribadi dalam hal apa yang hendak mereka lakukan ya tadi ya, setelah mereka dihadapkan pada krisis pilihan kemudian mereka menentukan gitu ya. Nah, sehingga menurut Marsia gitu ya terdapat empat gitu ya, empat tipe atau empat jenis identitas gitu. Yang pertama adalah diffusion di mana belum mengalami krisis dan belum membuat komitmen gitu ya. Kemudian moratorium sedang berada di tengah krisis dan belum ada komitmen atau komitmennya masih belum bulat gitu ya. Mungkin teman-teman sedang banyak yang berada di posisi ini atau mungkin apa ya kebanyakan remaja mungkin sedang sedang di fase ini gitu ya atau sedang di tipe ini gitu ya. Kemudian foreclosure membuat komitmen tanpa mengalami krisis gitu ya. Ini adalah apa ya ini contoh-contohnya adalah individu-individu yang mungkin mereka sekedar apa ya meneruskan apa ya perjuangan orang tua gitu ya atau meneruskan warisan dan sebagainya misalnya kayak pangeran pada akhirnya akan menjadi raja gitu ya mereka tidak mengalami krisis gitu ya artinya mereka tidak dihadapkan pada pilihan apakah saya eh, akan menjadi raja atau tidak gitu ya. Maksudnya apakah dia punya pilihan untuk menjadi raja atau profesi yang lain gitu ya tapi secara umum gitu ya kalau kita mau gambarkan contohnya ya supaya teman-teman bisa membayangkan gitu ya maksudnya adalah ketika tadi ketika dia lahir sebagai seorang pangeran ya berarti dia sudah tahu pada akhirnya dia akan menjadi raja atau misalnya mungkin cerita-cerita tentang kayak pengusaha-pengusaha gitu orang tuanya adalah pengusaha gitu ya ketika dia lahir dari keluarga tersebut sudah yang dia pikirkan dari awal ya artinya saya akan meneruskan usaha orang tua misalnya seperti itu gitu ya dan keempat adalah identity achievement gitu ya berhasil mengatasi krisis dan membuat komitmen gitu ya. Oke, kemudian secara karena tadi ya kita masuk di perkembangan psikososial, kita juga akan melihat sebetulnya bagaimana hubungan remaja dengan keluarga ya. Secara umum memang eh, apa ya ada perubahan yang terjadi antara hubungan remaja dengan keluarga gitu ya. Yang pertama reciprocal socialization, kemudian synchrony family as a system gitu ya. Yang pertama, reciprocal socialization diartikan sebagai proses di mana orang tua dan remaja saling melakukan sosialisasi gitu ya. Orang tua kembali gitu ya untuk melihat sebetulnya sekarang karakteristik remaja sudah berubah, maka pola asuhnya tidak akan sama lagi ketika anak-anak anak masih anak gitu ya. Kemudian remaja juga karena merasa tadi ya mulai menyadari tentang dirinya, merasa ingin mandiri gitu ya, merasa sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu sendiri, maka bagaimana juga yang dulunya segala sesuatunya bergantung pada orang tua sehingga sekarang dilakukan sendiri gitu ya. Sehingga sosialisasi terjadi dua arah gitu ya. Kemudian sinkroni interaksi antar terkoordinir antara orang tua anak atau remaja di mana perilaku mereka saling menyesuaikan gitu ya. Jadi dari resiprokal kemudian menjadi sinkroni dan juga sebagai sebuah sistem gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah sistem itu artinya orang tua punya perannya sendiri, anak punya perannya sendiri gitu ya. Bagaimana akhirnya dalam satu keluarga itu semua anggota keluarga bisa menjalankan perannya masing-masing. Kemudian kematangan orang tua dan remaja, perubahan remaja yang terjadi adalah terkait dengan pubertas, meningkatnya penalaran logika, meningkatnya idealisme berpikir, sekolah, peers, gitu ya, kencan dan kementerian, perubahan pada orang tua, kaitannya juga kepuasan perkawinan, beban ekonomi, reevaluasi karir, gitu ya, dan perspektif waktu, kemudian kepedulian terhadap vitalitas tubuh dan kesehatan. Jadi
eh, pada masa ini gitu ya, biasanya ketika remaja tadi ya mengalami banyak kematangan perubahan, orang tua juga pada posisi itu biasanya sedang banyak mengalami perubahan juga gitu ya. Nah, sehingga bagaimana akhirnya hubungan orang tua dengan remaja gitu ya, secara umum orang tua lebih banyak sebagai manajer gitu ya, memonitoring, kemudian menginisiasi dan juga mengatur gitu ya, tidak lagi arrange-nya tuh bukan yang dalam arti segala sesuatunya ada keputusan ada di orang tua gitu, tapi lebih ke manajer tuh artinya lebih ke memperhatikan gitu ya, apakah apa yang dilakukan anak itu sudah sesuai atau belum gitu ya, baru nanti ketika ada sesuatu hal yang mungkin kurang tepat gitu ya, orang tua bisa membantu untuk mengingatkan agar menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian teknik pengasuhannya masih sama, kemarin di RPM 1 teman-teman juga sudah banyak belajar gitu ya, dan juga terjadi konflik gitu ya antara orang tua dan remaja. Ya, ada otoritarian, otoritatif, kemudian ada neglectful dan juga indulgent atau permisif gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca kembali gitu ya, karena ini di album 1 teman-teman juga sudah belajar ya, Mbak. Setiap pola asuh yang diterapkan orang tua pasti akan memberikan dampak tersendiri gitu ya. Nah, selain dengan orang tua gitu ya, kaitannya dengan keluarga, hubungan remaja dengan saudara kandung juga akan mengalami beberapa perubahan gitu ya. Perannya bagaimana gitu ya? Apakah eh, sebagai peran sosial gitu ya, sebagai emotional support atau rival gitu ya, justru gitu ya, dan juga partner komunikasi gitu ya. Kemudian dimensinya helping, sharing, teaching, fighting, playing ya masih sama gitu ya. Kemudian perubahan pola hubungan dengan saudara sekandung biasanya juga terjadi konflik dengan sibling menurun gitu ya, apalagi kalau misalnya juga jaraknya jauh gitu ya antara sibling ini gitu ya, waktu yang dihabiskan bersama semakin sedikit ya, karena memang karakteristik remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya gitu ya, perubahan struktur kekuasaan gitu ya, ya simetri asimetri gitu ya, artinya dari yang kalau dulu gitu ya lebih banyak ke mungkin sama gitu ya, kalau sekarang menjadi terutama ketika yang kakaknya masuk di masa remaja gitu ya, akhirnya merasa ya sekarang saya sudah lebih tua, lebih paham dan sebagainya gitu ya. Kemudian kaitannya dengan urutan kelahiran juga akan memberikan pengaruh terhadap identitas juga gitu ya. Anak sulung itu biasanya punya karakteristik sekian dan sekian, kemudian later born seperti apa, atau the only child juga seperti apa. Nanti mungkin teman-teman bisa kembali menelaah kaitannya juga dengan di teori kepribadian ya. Adler gitu ya, kaitannya dengan urutan kelahiran di mana cukup berpengaruh gitu ya terhadap kepribadian. Nah, kemudian keluarga yang berubah di masyarakat yang berubah juga gitu ya. Contoh misalnya perceraian dan pengaruhnya gitu. Jadi keluarga gitu ya bisa berubah ketika masyarakat juga berubah gitu ya. Penyusuan remaja, perubahan yang terjadi, status sosial ekonomi gitu ya. Status sosial ekonomi juga jelas akan berpengaruh terhadap apa ya, pembentukan kepribadian juga gitu ya. Kemudian mungkin ada contoh kaitannya dengan keluarga tiri gitu ya. Boundary ambiguity, jadi artinya bagaimana batasan antara keluarga lama dengan keluarga baru dan seterusnya gitu ya. Kemudian sosial sistem dalam keluarga itu akan seperti apa? Karena saya punya kasus tetangga gitu ya di depan rumah saya itu. Hmm, jadi ada suami gitu ya, punya keluarga, istrinya meninggal gitu ya, sudah punya anak dua, kemudian menikah dengan istri yang sekarang adalah kebetulan juga sudah menikah, janda, anak satu, karena suaminya juga meninggal. Akhirnya mereka menikah. Jadi ketika mereka baru menikah, anak jadinya kan sudah ada tiga, karena yang suami bawa dua, yang istri bawa satu gitu ya. Kemudian setelah mereka menikah punya lagi anak satu gitu ya. Nah, saat apa ya, kalau momen Lebaran itu masih masih
kadang tuh masih sering ada konflik padahal pernikahannya juga sudah cukup lama ya karena anaknya yang paling kecil aja yang artinya yang dilahirkan dari dua keluarga baru ini gitu ya umurnya sudah mau 5 tahun gitu ya tapi setiap kali lebaran mereka tuh masih berkonflik ketika yang keluarga istri gitu ya ingin berkunjung ke apa ya keluarga atau simbah gitu ya kakek nenek dari mantan suaminya dulu yang sudah meninggal itu gitu ya. Si anak yang kecil yang terakhir ini sama bapaknya yang sekarang nggak boleh dibawa gitu ya nah itu kan artinya tadi ya ada batasannya tuh jadi ambigu gitu ya jadi itu pasti akan berpengaruh juga terhadap kepribadian gitu ya. Oke, kemudian juga kaitannya dengan orang tua yang bekerja, ibu yang bekerja, kemudian relokasi artinya orang tua pekerjaannya pindah tempat dan sebagainya gitu ya atau diberhentikan dan sebagainya kaitannya dengan budaya dan etnik gitu ya itu jelas akan berpengaruh juga gender dan pengasuhan tadi ya peran ibu lebih besar peran ayah lebih besar kemudian eh, orang tua punya peran yang sama besarnya dalam pengasuhan gitu itu kan jelas akan berbeda. Nah, kaitannya itu tadi untuk remaja dengan keluarga ya. Sekarang kita masuk di teman sebaya di mana eh, bentar, bentar. Persahabatan ya. Nah, pertama persahabatan remaja memilih sahabat yang lebih intens dan akrab bandingkan dengan masa anak-anak ya. Kemudian sahabat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Remaja lebih baik bergantung pada kawannya daripada orang tua untuk kebersamaan, ketenangan hati, dan juga intimasi gitu ya. Karakteristik teman berpengaruh penting terhadap perkembangan remaja ya. Ini juga perlu kita lihat gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok dari teman sebaya memiliki beberapa istilah juga gitu ya, ada klik, ada crowd gitu ya. Selain dari adanya tekanan gitu ya, tekanan dari teman sebaya, remaja awal lebih banyak menyesuaikan diri terhadap standar ya, standar teman sebaya. Kemudian ada istilah klik di mana sebuah kelompok kecil yang berjumlah anggotanya berkisar dari 2 hingga 12 individu dan rata-rata 5 hingga 6 individu terbentuk karena aktivitas yang sama. Kemudian kalau crowd, seperti struktur kelompok yang lebih besar dan kurang personal dibentuk berdasarkan reputasi gitu ya. Jadi misalnya karena memang ada kelompok-kelompok tertentu, organisasi misalnya begitu ya. Atau misalnya kaitannya dengan dikelompokkan karena kalau ini kan yang cross ini kan berdasarkan reputasi gitu ya. Jadi memang anak-anak dengan misal contoh ya ranking sekian sampai sekian gitu ya mereka akhirnya dikelompokkan gitu ya. Kemudian pacaran dan relasi romantis ya, perubahan perkembangan dalam pacaran dan relasi romantis ya, di mana kita juga tahu bahasanya secara umum gitu ya kan sangat nampak gitu ya pada masa remaja menyukai lawan jenis gitu ya. Kemudian afiliasi dan atraksi romantis pada usia sekitar 11 hingga 13, eksplorasi relasi romantis sekitar usia 14 hingga 16, konsolidasi keterikatan romantis pada usia sekitar 17 hingga 19 gitu. Jadi kita bisa lihat ya, urut-urutannya gitu ya, dari mereka merasakan kemudian mencoba untuk punya apa ya relasi gitu ya sampai akhirnya ada keterikatan gitu ya. Maksudnya mungkin pacarannya sampai bisa apa ya lebih serius istilahnya begitu ya. Kemudian pacaran pada remaja gay dan lesbian tetap memiliki orientasi seksual yang sama, sedangkan remaja lain utamanya memiliki orientasi heteroseksual gitu ya. Itu juga mulai gitu ya, mulai bisa dikenali gitu ya bagaimana ada remaja-remaja yang punya kecenderungan homoseksual gitu ya. Konteks sosial budaya pacaran memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pola pacaran remaja ya. Jadi um,
budaya di sekitar kita gitu ya. Eh, Katakanlah budaya di Indonesia dengan budaya di Barat gitu ya, gaya pacarannya kan juga berbeda. Yaitu kan akhirnya kita punya punya apa ya, seperti punya norma sosialnya sendiri gitu ya, atau konteks sosialnya sendiri. Pacaran dan yang sendiri semakin lama semakin tinggi tingkat penerimaan sosial, kompetensi persahabatan dan kompetensi romantis yang mereka rasakan ya. Jadi karena pacaran juga kaitannya dengan pendidikan ya. Nah, selain itu masalah-masalah yang umum gitu ya terjadi pada masa remaja gitu ya, kita memang banyak juga tahu kaitannya dengan kenakalan remaja gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan karakteristik budaya kelas gitu ya, kemudian dalam arti sosial rendah gitu ya, kemudian sistem dukungan keluarga tadi ya, kaitannya juga dengan pengasuhan gitu ya, dan juga kaitannya dengan masalah-masalah depresi dan bunuh diri gitu ya, karena tadi pembentukan identitas harus berbeda ketika dia berhubungan dengan teman sebaya, banyak membandingkan gitu ya, akhirnya kan itu banyak juga ya terjadi, dan belum lagi nanti konflik dengan keluarga karena tadi semuanya mengalami perubahan, mengalami kematangan, gak hanya remaja ya tapi orang tuanya juga gitu ya, sehingga banyak sekali memang perubahan yang terjadi gitu ya, yang terasa ketika di masa remaja, sehingga banyak kemungkinan sekarang gitu ya, bahkan kasus-kasus depresi itu juga memang meningkat, yang meningkatnya dalam arti dimulainya tuh dari usia yang lebih dini lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, termasuk juga akhirnya mengarah kepada kemungkinan-kemungkinan bunuh diri gitu ya, dimana apalagi juga sekarang banyak ya gitu ya, kita lihat kasus-kasus bunuh diri dari artis-artis yang kita lihat, utamanya mungkin karena sekarang lagi banyak juga yang menggemari Korea, ternyata artis Korea banyak yang melakukan bunuh diri gitu ya, nah itu kan juga cukup berpengaruh gitu ya. Nah, 4 masalah yang paling mempengaruhi remaja pertama adalah penyalahgunaan obat terlarang, ya itu juga masih umum, masih banyak. Kemudian kenakalan remaja itu sendiri, masalah seksual, ya itu juga sekarang. Ya masalah seksualnya tidak hanya kaitannya dengan free sex aja, tapi juga heteroseksual dan homoseksualnya tadi gitu ya. Kemudian masalah terkait sekolah itu sendiri. Ya, meskipun begitu, kita tetap berusaha untuk apa ya, pemerintah, komunitas, gitu ya, orang-orang di sekitar akan terus berusaha untuk melakukan banyak program untuk mencegah dan juga mengurangi masalah-masalah tersebut, gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kelima ini, gitu ya. Nanti teman-teman bisa kembali sambil membaca di modulnya. Mudah-mudahan pengantar yang saya berikan dari video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih banyak, sedikit lah ya, sedikit banyak membantu teman-teman untuk lebih memahami materi yang ada. Oke, untuk pertemuan kelima ini saya harap teman-teman kembali lebih bisa banyak ya merefleksikan, karena itu masih kaitannya dengan masa remaja, lebih mudah untuk teman-teman bisa merefleksikan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman baca pada pertemuan lima ini bisa banyak memberi manfaat juga untuk teman-teman, dan bisa teman-teman salurkan sebagai satu sarana untuk teman-teman melakukan edukasi gitu ya kepada lingkungan sekitar. Demikian untuk hari ini, ada salah dan kurang saya mohon maaf. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.